Ya, izin ya dok, teman-teman, ini cerita saya, ini sharing saya. Saya menceritakan nanti sejarah saya ketemu sama Liskut. Ya, semoga nanti buat teman-teman yang belum bergabung, apa akan dapat apa saya bilangnya, dapat mindset, dapat hidayah gitu kan. Bukan kita yang ibaratnya memilih Liskut, tapi Tuhan baik sama kita, mempertemukan kita sama perusahaan yang sangat luar biasa ya. Jadi singkat ceritanya, saya 3 tahun yang belakangan ini menjalankan sebuah bisnis yang perusahaannya juga sangat terkenal di Indonesia. Saya menjalankannya dengan komitmen. Saya berjuang untuk sebuah mimpi gitu kan. Tapi kita hanya bisa berencana gitu kan. Tapi Tuhan yang menentukan gitu. Saya menjalankan bisnis yang menjual produk gitu kan teman-teman. Saya dalam 3 tahun itu sudah melakukan pencapaian, saya syukurin gitu. Banyak perubahan hidup yang kami jalanin gitu. Hanya saja kita tidak bisa melawan keadaan gitu. Saat semalam kejadian, kita 3 bulan semalam itu dari bulan November tuh ada banjir. Karena kebetulan market pasar saya itu adalah di daerah Tran gitu ya. Teman-teman di daerah Tran, di daerah persawitan. Jadi dalam keadaan alam yang seperti itu banjir, yang pencarian mereka itu semuanya dari hasil kebun. Jadi otomatis mereka tidak punya penghasilan untuk beli produk kita juga, mereka susah gitu. Karena penjualan produk saya juga macet, akhirnya saya tidak bisa melakukan komitmen saya kepada perusahaan. Yang selama ini saya jalankan, komitmen saya ke perusahaan itu minimal saya harus belanja sebesar 33 juta per bulannya. Alhamdulillah sebenarnya 3 tahun terakhir saya itu saya mampu menjalankannya. Hanya saja keadaan alam kita tidak bisa menolak. Di 3 bulan dari bulan November semalam, kejadian banjir yang ada di mana-mana, itu membuat kendala sama saya. Penjualan saya macet total, itu hingga akhirnya karena mata pencarian kami adalah dari sini, otomatis mau tidak mau saya tidak bisa memisahkan untung dan modal. Akhirnya modal saya terpakai, produk saya habis, uang pun saya tidak megang lagi karena untuk kebutuhan hidup gitu kan. Tapi saya tidak menyerah dengan keadaan. Tuhan baik sama saya. Di saat saya lagi, keadaan saya lagi beratnya, sebenarnya ketemu Liskut ini sangat luar biasa menurut saya. Ini apa dibilangnya, suatu karunia gitu. Karena di terakhir saya, di perusahaan saya lama, saya sudah putus asa. Putus asanya karena kita udah nggak punya produk, kita udah nggak punya uang untuk belanja lagi kan. Apa coba yang mau kita lakukan? Ada kebesit, terpikir, mau usaha lain gitu kan. Tapi kan namanya usaha semua pakai modal ya teman-teman. Tapi entah kenapa kaki saya tergerak ke rumah upline-nya saya untuk membeli. Karena upline-nya saya kebetulan Ibu Mas Dalita adalah sebuah toko parabot. Jadi saya datang saat itu tanggal 23 Januari ya. Saya ingat betul saya datang ke toko beliau untuk membeli sebuah kasur. Mungkin karena selama ini saya sibuk, saya nggak sadar bahwa di rumah saya ada sesuatu yang nggak ada gitu. Waktu saya udah sering di rumah, saya sadar saya butuh sesuatu gitu kan. Akhirnya saya datang ke toko beliau, niatnya mau beli kasur teman-teman. Tapi uang saya nggak cukup ternyata. Uang saya tidak cukup untuk beli kasur, tapi beliau ngasih peluang sama saya. Mudah-mudahan cerita saya ini ya, teman-teman yang ada di ruangan ini, yang belum bergabung, yang mendapatkan berita dari teman-teman, ngasih informasi ke teman-teman, semoga teman-teman ngambil ini sebuah sebuah peluang gitu. Seperti saya waktu Bu Mas Dalita menyampaikan bahwasanya beliau saat ini ikut bisnis yang kata beliau modalnya hanya 2.400.000, tapi beliau katanya setiap minggu beliau menunjukkan sama saya ada pendapatan beliau $120, $75, $80. Tadinya kan saya tidak tahu dolar itu apa gitu kan. Nah, beliau bilang kalikan 16.000, saya kalikan, oh lumayan juga ya. Tapi beliau, ini pelajaran juga buat kita para member ya. Beliau sangat, walaupun keterbatasan beliau tidak bisa mengedukasi saya, tapi beliau menyampaikan kalau kamu mau saya sampaikan nanti ke leader saya, kata beliau gitu kan. Terus karena saya sebenarnya sebelum ini 3 tahun terbaik saya di perusahaan yang lama, saya banyak ditawari bisnis sama yang teman-teman yang lain gitu, tapi saya tidak pernah tidak pernah tergoda, saya tidak pernah mau gitu. Saya menutup apa saya mungkin itu tadi karena mungkin keadaan saya saat itu lagi tidak membutuhkan gitu kan. Tapi saat ini luar biasa, Liskut hadir di tengah-tengah kami gitu saat kami lagi membutuhkan. Jadi waktu Bu Mas Dalita kita ngomong gitu, satu yang saya tanya,
kantornya ada nggak Bu? Saya bilang gitu. Ada, kata beliau gitu. Di mana? Di Goba. Lalu beliau kasih saya nomor handphone leader beliau, yaitu sekarang menjadi mentor saya ya, mentor kece Pak Rudi Simanjuntak ya, sangat luar biasa. Saya datang menjumpai beliau ke kantor kita di Pekanbaru. Niat saya tadinya gini sebenarnya teman-teman, saya sama suami sebenarnya agak berdebat kecil gitu kan, nggak usah percaya gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya kadang pencuri impian kita itu adalah pasangan kita sendiri gitu. Nggak usah percaya, kata beliau gitu kan. Tapi saya gini, tidak ada salahnya kita mencoba, saya bilang gitu. Tidak ada salahnya kita mencoba. Kenapa? Karena keadaan kita yang untuk memang harus ada yang apa ya, yang harus kita pilih gitu. Mau apa yang kita lakukan ke depannya dengan keadaan kita, dibilang ekonomi kita lagi krisis gitu teman-teman. Jadi akhirnya kami memutuskan datang ke kantor Difgood di Pekanbaru. Kami jumpai namanya Pak Rudi, beliau menjelaskan bla bla. Jujur teman-teman, ya mungkin teman-teman yang ada dalam ruangan ini yang pertama kali, mungkin waktu dokter jelaskan juga pasti saya yakin nggak akan paham. Sama seperti halnya saya yang pertama dulu, waktu dijelaskan Pak Rudi, saya juga tidak paham. Saya malah bilang sama beliau, Pak Rudi kalau memang saya agak-agak sinis gitu. Maaf ya Pak Rudi ya. Kenapa? Kayaknya konyol gitu. Kok bisa dapat segitu? Kalau memang betul bisa dapat segitu Pak Rudi, saya bilang kaya orang Indonesia, saya bilang. Tapi dengan PD-nya Pak Rudi bilang memang bakal kaya kita Kak. Tahun 2024 memang kita nggak ada lagi orang kere, kata beliau seperti itu. Terus tapi yang saya dengarkan dari beliau hanya marketing yang hanya dengan modal 800.000, kata beliau kita bisa dapat 400.000. Hanya itu yang pertama saya simak, yang lainnya saya masih belum percaya. Dan saat kami gabung pun, saat saya gabung, jujur teman-teman ya, kalau teman-teman di dalam ruangan ini belum paham tentang Livegood, belum belum ngerti penjelasan tentang dokter yang dijelaskan dokter tadi, intinya teman-teman bergabung saja seperti yang saya lakukan. Niat saya pertamanya bergabung itu adalah kami mau mencoba perubahan hidup, kami mau ada perubahan hidup dalam kami gitu, mencoba mencari sesuatu yang berbeda gitu dengan kegagalan kami yang lama gitu. Akhirnya saya dengan lirik-lirik sama suami bilang ambil satu. Pak Rudi nawarkan semalam itu 3 akun gitu kan teman-teman, supaya kita dapat transferan gitu kan. Saya juga nggak ngerti tadinya. Akhirnya kata suami satu, saya ngambil tengah, saya ngambil 2 waktu itu. Saya ngambil 2 bukan kenapa, karena dana saya juga memang waktu itu adanya segitu gitu kan teman-teman. Saya ngambil 2 waktu itu siang hari gitu. Saya ngambil 2, kata Pak Rudi minggu depan ibu dapat 400.000. Saya waktu itu oke-oke aja, semangat dengan 400.000 gitu kan. Padahal di jalan udah itu saya pulang gitu, saya belum pulang, saya keluar gitu kan makan siang. Di jalan saya berpikir, minggu besok saya dapat 400.000. Berarti uang saya sebenarnya yang dikasih. Ada teman-teman pikir, berarti uang saya yang ada dikasih gitu teman-teman. Saya pikir, habis itu akhirnya ya jam 4 katanya kan setiap jam 4 ada presentasi, kata beliau kan jam 4 ada presentasi. Jadi coba kita datang lagi ke kantor, karena waktu kami datang itu belum ada orang, yang ada hanya Pak Rudi gitu kan. Jadi kami datangi lagi, kami selidik lagi, jam 4 itu benar nggak ada orang gitu, benar nggak ada presentasi. Ternyata luar biasa, kami datang jam 4 itu, ternyata banyak orang yang datang ke kantor untuk mendengarkan sharing dari Livegood. Dan saya juga nggak sengaja ketemu sama teman saya, teman seperjuangan saya di perusahaan yang lama teman-teman ya. Memang Tuhan itu kita nggak sangka gitu, kita akan dipertemukan sama siapa di hari ini dan hari esok, kita nggak tahu gitu. Jadi saat saya ketemu sama teman saya, berubah lagi teman-teman pikiran saya, karena teman saya ini udah pernah menjalankan MLM dan kata beliau ambil yang 3, karena kalau yang 3 itu bagus, kata beliau gitu. Tapi saya bilang saya lagi nggak ada uang, saya bilang gitu, pinjam uang kamu, saya bilang ya. Saya nggak malu teman-teman. Akhirnya saya pinjam uang beliau, saya bergabung memutuskan 3. Tahu nggak teman-teman, tetap namanya pasangan itu adalah pencuri impian. Walaupun kami sekarang udah komitmen, beliau kode-kode saya coba bilang apa? 1 aja, kita coba dulu, kata beliau seperti itu teman-teman. 1 aja kata beliau. Tapi karena kita adalah perempuan yang punya impian ya, yang punya keinginan itu lebih besar dibandingkan para bapak-bapak, saya memutuskan ngambil 3. Kenapa ya? Saya cerna 3 teman-teman, karena kata Pak Rudi kalau kita ngambil 1, penghasilan kita cuma boleh 30 juta setahunnya, kata beliau. Lalu kalau kita ngambil 3, kita bisa dapat income setahun nanti 150 juta.
Lalu kalau kita ngambil 7, kata Pak Rudi bisa dapat 450 juta. Saya nggak percaya yang 450 juta, terlalu muluk menurut saya. Jadi saya ngambil yang 3 yang 150 juta teman-teman. Tahu nggak teman-teman, perjalanan kami dari Pekanbaru sampai ke Suram itu sekitar 3 jam, dan malam itu hujan. Karena kami meninggalkan anak, mau tidak mau kami harus lalui hujan itu. Tapi saya tidak terasa perjalanan 3 jam. Kenapa? Sepanjang perjalanan kami bercerita, kami memimpikan 150 juta tahun depan. Insya Allah kita bisa bangun rumah. Itu yang kami mimpikan. Jadi uang belum kami pegang, bisnis belum kami jalankan, tapi kami sudah punya mimpi. Yes, itu yang paling penting teman-teman semua. Harus punya mimpinya, kita harus bayarkan uang 100 jutanya. Dan itu akan teman-teman terima, seperti yang sudah saya terima. Iya, jadi sepanjang jalan kami berdebat, saya bilang 150 juta nanti pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau bangun rumah. Kita pasti 150 juta itu udah bisa punya rumah. Kata suami apa? Mimpi suami beda lagi. Enggak, bukan rumah dulu yang kita cari, tapi kita bayar utang dulu. Jadi sepanjang perjalanan kami memperdebatkan uang yang belum kami pegang gitu. Tapi kami punya mimpi bahwasanya kami bisa mencapai itu gitu. Terus teman-teman, tadi kan cuma mimpi, saya hanya menghayalkan nanti, setahun. Tapi yang saya ambil peluang sepanjang jalan lagi, otak saya tetap lagi jalan yang dibilang Pak Rudi, saya terlalu berpikirkan gitu kan teman-teman. Saya pikir, katanya modal 800.000 kita bisa ngajak orang, kita dapat 400.000. Saya bilang lagi sama suami, kalau kayak gini ya, ini gampang banget. Saya bilang, tukang gorengan aja 800.000 pasti mereka punya. Hanya saja tinggal mindset mereka, gimana kita ngerubah mereka mau ikut join ke bisnis ini. Kenapa? Perusahaan kita yang lama, saya mampu menjual dengan menawarkan produk 16 juta, 54 juta, saya mampu berpresentasi seperti itu. Kalau 800.000 ya, aku yakin kecil. Aku yakin kita bakal sukses di sini. Itulah seperti cerita kami sepanjang jalan teman-teman. Jadi intinya teman-teman dari sini, intinya kita apapun itu, walaupun kita belum tahu, tapi kita melihat peluang ini, bermimpi dulu teman-teman. Kenapa? Saat kita punya mimpi, kita pasti akan fokus mengerjakannya. Tapi saat kita nggak punya mimpi, artinya apa? Kita cuma masuk doang, tapi kita nggak tahu apa yang mau kita kerjakan. Kita akan mutar-mutar di situ aja. Jadi saat Pak Rudi bilang saat 3 akun itu 150 juta, uang 150 juta itu belum saya terima, tapi sudah saya mimpikan setahun lagi itu nggak lama. Saya akan membangun rumah dengan itu. Dan untuk kehidupan kami, yang perharinya kami hanya bayangkan, saya rekrut orang 800.000, saya dapat gaji 400.000. Yang tadinya teman-teman, saya tetap menjalankan bisnis saya yang lama, saya menganggap ini untuk investasi, saya menganggap ini biar ada peluang untuk suami. Saya ngasih kepercayaan tadinya untuk suami yang mengerjakan gitu. Tapi namanya kita wanita, akhirnya kami sekarang kami komit, konsisten, kami akan fokus, kami akan serius di Live Good teman-teman. Kenapa? Karena kami sudah merasakan hasilnya teman-teman. Setiap minggu saya mendapatkan $100, $140, minimal itu $100, itu setiap minggu tanpa saya harus sakit kepala memikirkan modal. Jadi sekarang saya setiap minggu, saya sudah seperti, merasa seperti PNS. Ya sudah seperti tinggal menerima gaji tanpa harus sakit kepala. Jadi intinya teman-teman, dari cerita saya, saat teman-teman mendapatkan berita, dapatkan peluang ini, teman-teman ada yang menyampaikan tentang Live Good, ambil peluang ini teman-teman. Iya, serius saya bilang, ambil peluang ini. Apapun posisi Anda saat ini, walaupun posisi Anda saat ini sedang nyaman, ambillah posisi ini untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Saya sudah merasakan. Tapi teman-teman, yang saya lakukan ini bukan karena kerja saya, tapi karena saya berada di bawah tim yang sangat luar biasa. Saya punya mentor Pak Rudi, Bang Wahyu, dan leader yang di atasnya yang selalu ngasih saya semangat, yang selalu ngasih saya, yang nggak bosan lah intinya, nggak bosan dengan cerewet saya bertanya walaupun saya salah, mereka tetap mau membimbing saya. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena saya diberi tim yang sangat luar biasa teman-teman. Jujur teman-teman, tadinya saya nggak ngerti tentang Live Good, saya nggak ngerti marketingnya, tapi karena saya diberi Tuhan seorang tim yang sangat luar biasa, saya merasa punya tanggung jawab.
saya merasa punya tanggung jawab untuk menjadikan mereka juga gitu. Tapi gimana saya menjadikan mereka kalau saya sendiri nggak punya ilmu? Akhirnya saya komit bersama suami. Seminggu, semalam itu seminggu ada saya belajar, selalu datang ke kantor training. Saya dengarkan edukasi dari dokter, saya fokus. Akhirnya itu yang menambahkan isi dalam kepala saya. Hanya satu kata-kata dokter yang sampai saat ini saya pegang dan saya percaya saya akan menjadi diamond, yaitu saat kita berada di perusahaan saya yang lama, mungkin saya nggak dapat momentumnya, tapi orang-orang yang terlebih dahulu sukses, saya yakin di perusahaan saya yang lama itu banyak orang sukses dan itu terbukti. Kenapa saya gagal? Bukan karena perusahaannya, hanya saja saya tidak mendapatkan momentum seperti mereka yang terdahulu. Tapi di Live Good saya mendapatkan momentumnya. Makanya saya di sini percaya saya akan menjadi diamond. Dan buktinya saya melakukan pencapaian 2 bulan teman-teman. Saya Januari akhir bergabung, ini Maret mendekati akhir, saya sudah mencapai posisi gold. Dan saya saat ini punya tim sudah hampir mendekati angka 300. Dan saya yakin sedikit lagi saya akan mencapai platinum. Dan gak sabar lagi saya mencapai posisi diamond teman-teman. Semangat teman-teman. Dan terima kasih buat tim yang menduplikasikan apa yang saya lakukan. Intinya teman-teman, saat kita mengajak orang teman-teman, walaupun dengan keterbatasan kita, berusahalah kita untuk menjadi lebih cerdas dibandingkan orang yang kita ajak teman-teman. Artinya untuk menjadi cerdas itu bukan berarti kita dilahirkan dengan IQ yang di atas rata-rata teman-teman, enggak. Semuanya kita bisa belajar, karena di atas kita adalah leader-leader yang bertanggung jawab. Satu, yang kedua, sekarang ini gak ada lagi orang bodoh, karena ada Google teman-teman, ada YouTube. Kenapa? Sedikit banyaknya bahasa di Live Good itu banyak menggunakan bahasa, kalau saya bilang modern ya, kayak afiliasi, franchise yang tadinya saya juga nggak ngerti. Tapi saya mau mencari arti kata-kata itu di Google teman-teman. Akhirnya saya bisa sharing ke berbagai kalangan. Mau kalangan seperti apapun saya bisa mempresentasikan. Kenapa? Setiap kata-kata yang keluar dari mulut dokter, saya selalu cari di Google. Apa kata-kata itu gitu. Karena kalau kita ibu-ibu rumah tangga, kita orang-orang awam, betul kata dokter, kita nggak ngerti bahasa-bahasa affiliate gitu kan, franchise, apapun itu kita nggak ngerti gitu. Bahkan saya sampai cari di Google, ada mentor kita Pak Binsar, katanya ini sistemnya seperti koperasi gitu. Saya pelajari, cari di Google sistem koperasi itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman, intinya kemauan kita teman-teman, nggak ada keterbatasan. Jadi kalau mindset kita bisa, pasti kita bisa. Karena saya juga nggak orang pintar teman-teman, tapi saya punya kemampuan, saya punya mimpi teman-teman, 150 juta ya. Semoga tapi saya yakin teman-teman, makanya teman-teman, kita walaupun awalnya saya tidak yakin, tapi karena saya belajar, saya sekarang yakin. Dan saya bahkan berani mengasih garansi buat orang yang baru bergabung. Kalau beliau tidak percaya, saya berani garansi membeli akunnya kembali, karena saya sudah tahu marketingnya, dari mana datangnya dolar-dolar tadi, dari mana datangnya uang-uang tadi teman-teman. Jadi intinya teman-teman, mindset kita dulu, rubah dulu mindset kita. Jangan langsung menolak gitu, kita nggak bisa, kita ingin, enggak teman-teman. Belajar kita bisa dari Google, dari awalnya jujur boleh tanya Pak Rudi teman-teman, tiap hari saya telepon di Pak Rudi, bahkan kalau ada tim saya nelpon, saya merasa kayak diteror, karena saya belum ngerti gitu, saya belum ngerti jelaskan gitu. Aduh Pak Rudi, saya diteleponi terus ini sama mereka, saya nggak ngerti jelaskan gitu, saya jadi bingung gitu. Tapi saya akhirnya memutuskan belajar sama Dokter Sugeng. Saya selalu datang ke kantor, dan kata-kata beliau saya selalu cari ke Google, karena beliau kan seorang dokter, beliau selalu menggunakan kata-kata yang modern. Saya seorang ibu rumah tangga, nggak ngerti kata-kata modern, jadi untung ada Google, saya terbantu dengan Google. Oke Pak Dokter, makasih. Semangat teman-teman, itu sharing dari saya hari ini. Terima kasih, luar biasa, sangat menginspirasi. Kita berikan tepuk tangan 1.000 orang.